Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Weekend ya, selamat berliburan. Di hari Minggu ini saya ingin bercerita sedikit. Karena bagi saya ini penting sekali. Ada kawan saya. Dia punya kontak saya punya kontak dia. Dia tahu aktivitas saya pun tahu aktivitas dia. Apalagi ketika tahu bahwa saya sering mengkanter orang-orang ekstrim kanan di media sosial. Dan dia pada akhirnya menunjukkan jati dirinya. Sebelumnya saya nggak curiga bahwa dia kemudian terpapar paham-paham kayak gitu, menjadi korban medsos. Tapi lambat laun ketika saya perhatikan dan segala macam, ternyata semakin tegas saja. Dia sering mengirimkan ceramah-ceramah lewat WhatsApp. Ya ceramah-ceramah mereka lah. Ustadz-ustadznya ya mereka lah. Kalau enggak HTI ya FPI. Berharap mungkin bayangannya menyadarkan saya karena dianggap saya salah. Oke. Udah cukup tua. Saya kan masih bocil. Ada yang menarik, terbaru. Dia kembali ngirim video. Hampir tiap hari tuh ya dia ngirim video tuh. Hampir tiap hari ngirim video. Video ustadz-ustadz yang lagi ceramah. Tapi ketika tadi dia ngirim video, saya balas. Karena bagi saya, gak bisa dibiarkan, gak bisa merasa bahwa dirinya setiap apa yang dia temukan di media sosial, lalu diyakini 100% kebenarannya. Tanpa dilihat dulu. Tanpa dia kenal siapa yang berbicara, apa maksud dan tujuannya, kepentingan politiknya apa, apakah ideal atau bagaimana, ini kan nggak tahu. Saya akan bacakan, tapi saya akan sembunyikan ya. Karena kode etik jurnalistik. Tapi ada edukasinya, kenapa saya tayangkan di sini, ada edukasinya. Pada awalnya dia ngechat, ngirim video. Coba kita cek. Yang UI itu ya. Alumni UI. Tahu kan mukanya orang ini nih. Kemudian dia ngirim lagi sebuah video orang yang sedang ngomong di TikTok yang menuduh seseorang yang sedang bersama Jokowi adalah anak DNID. Tuh. Lalu dia sambil ada tulisannya, "Cik kumaha tanggapan Kang Ustad? Apa masih terpercaya keturunan PKI bangkit dan sudah menguasai pemerintah? Tawa Kang Ustad masih berpegang teguh bahwa kebangkitan PKI gaya baru cuma isu belaka." Saya terjemahkan ya, karena ini bahasa Sunda. Bagaimana menurut tanggapan Ustad? Apakah Ustad masih tidak percaya bahwa keturunan PKI itu sudah menguasai pemerintah? Atau Ustadz masih berpegang bahwa kebangkitan PKI gaya baru cuma isu belaka? Gatal saya kalau nggak membahas, kalau nggak menjawab ya WhatsAppan dia. Langsung saya jawab, korban medsos. Soak. Tong batur lah, urang ge sering dituduh PKI coba. Jadi saya jawab pakai bahasa Sunda lagi, artinya jangankan orang lain, saya juga sering dituduh PKI. Saya jawab kayak gitu, korban medsos, jangankan orang lain, saya juga sering dituduh PKI. Tuh.
Kemudian dia menjawab lagi. Pan aya paribahasa, mun urang gaul jeung tukang mabok, pasti dianggap tukang mabok. Mun urang gaul jeung tukang judi, pasti gitu kene. Mun urang gaul jeung ustad, pasti dianggap jalma soleh. Komo deui ngabela misalna, pasti dianggap baladna. Malah saur Allah mah, saha jalma anu milu-milu kana hiji kaum, maka eta jalma kaasup kaumna. Pan kitu saur naon? Artinya gini, kan ada paribahasa, kalau kita gaul sama tukang mabuk, pasti dianggap tukang mabuk. Kalau kita gaul sama tukang judi, ya sama saja, kita akan dianggap sebagai tukang judi. Kalau kita gaul sama ustadz, pasti kita dianggap orang soleh katanya. Apalagi kalau kita membela dia misalnya, pasti dianggap teman ustadz itu. Ya. Bahkan kata Allah, katanya nih, bahkan kata Allah, siapa orang yang ikut-ikutan terhadap satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Bukan kata Allah ya, saya luruskan. Itu hadis. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu hadis. Hadis. Dan itu sering sekali dipakai oleh kelompok-kelompok itu hadis itu ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk kaumnya. Kan ustadz juga sama ke saya. Kata dia nih, lanjut saya langsung pakai bahasa Indonesia aja ya. Membahas soal Islam kafah dianggap saya kecuci otak atau ke doktrin HTI. Jadi soal itu, soal satu orang atau kaum atau kelompok, sebetulnya tergantung statement atau argumena kemana. Pasti si orang itu berposisi atau berdiri di kelompok itu. Gitu pangintennya, begitu ya katanya. Lalu saya jawab, gak saya luruskan itu bukan kata Allah, itu hadis ya, hadis itu hadis. Kalau kata Allah kan harus Al-Quran, kalau enggak hadis kunci lah minimal, kan bukan. Saya langsung tanya, menjawab saya kayak gini, gak panjang-panjang. Anda kenal sama orang itu? Tanda tanya. Terus dia menjawab, jangankan kenal, ketemu juga belum. Lalu saya jawab, makanya saya sebut Anda sebagai korban medsos, mempercayai semua yang dikatakannya padahal tidak kenal. Lalu dia menjawab lagi, kan sekarang mah memang zamannya seperti itu, sudah nggak aneh. Yang penting ada berita dari media, kadang-kadang cepat dipercaya. Contohnya komentar-komentar di YouTube Kang Ustadz. Pan orang-orang itu cukup lihat video singkat, bahkan cuma audio pembicaraan, lihat komentar-komentarnya, sangar-sangar. Lalu saya jawab, makanya jangan ikut-ikutan, padu percaya, Ari masih punya akal mah. Makanya jangan ikut-ikutan, tiba-tiba langsung percaya kalau masih punya akal. Dan akalnya difungsikan. Kecuali memang kenal.
kepada orang yang ngomong. Bicara langsung dengan orangnya. Boleh itu dipegang sebagai sebuah keyakinan bahwa ucapannya adalah benar. Ya, boleh tanpa ada giringan apapun. Boleh lah ya. Minimal kayak gitu kita tahu orang yang berbicaranya. Lalu dia jawab, "Haha, betul, betul, betul." Mau mencoba mendoktrin saya. Saya sudah paham bagaimana kemudian cara main di media sosial. Saya pelakunya kok. Jadi kalau kemudian ada orang yang mencoba untuk menggiring ABCD, apalagi tanpa melihat yang dijadikan dasar argumennya, ya jelaslah saya akan tertawakan. Gak bisa. Saya sudah punya prinsip, gak bisa diganggu gugat. Dan saya punya argumen kenapa saya punya prinsip itu. Gak bisa digeser-geser kayak gitu. Apalagi dia mengutip sumber yang sumbernya dia nggak tahu, nggak paham. Ini loh, media sosial itu kayak gitu tuh. Dan nyasarnya, mohon maaf, kepada orang-orang awam, orang-orang yang nggak paham, orang-orang yang tidak mau menggali siapa orang yang berbicaranya, apakah dasar dia ngomong dan segala macamnya. Apakah ada kepentingan politik ketika dia ngomong atau memang murni ideal untuk kemudian kepentingan publik dan ini kan nggak dihitung. Nah ini makanya kita sebagai masyarakat mesti cerdas-cerdas. Ketika ada orang yang ngomong, kita mendapatkan informasi di media sosial, jangan lantas diimani, diyakini kebenarannya 100%. Jangan. Membahayakan Anda loh. Membahayakan Anda dan merusak mental Anda. Dan sebetulnya Anda sedang menghinakan anugerah Allah yang maha dahsyat itu adalah akal. Oh, Allah memberikan akal itu untuk difungsikan, bukan untuk didiamkan, untuk mencerna segala kejadian, segala sesuatu. Lalu kita mengabaikan. Ini kan menginjak-injak anugerah pemberian Allah yang maha dahsyat. Begitu ya. Hati-hati, sekarang itu banyak orang yang berbicara dengan dasarnya kepentingan. Dan sebagai masyarakat awam yang sama sekali tidak mendapatkan manfaat dari kepentingan itu, diseret-seret aja, dimanfaatkan aja, dibodoh-bodohi aja. Ya, dan tugas saya untuk memberikan edukasi persoalan ini. Karena saya pemain di media sosial, saya paham kok. Saya paham. Saya tidak akan tergiring narasi-narasi sampah kayak gitu. Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebetulnya. Orang kan bebas aja ngomong di media sosial. Tapi kita sebagai masyarakat yang mesti cerdasnya. Jangan sampai lantas kita percayai semua apa yang menjadi informasi di media sosial. Apalagi informasi itu kita dapatkan dari orang yang kita tidak kenal sama sekali. Ini kan aneh bin ajaib. Begitu ya. Kenapa saya angkat ini ceritanya? Karena baik sekali untuk kemudian pendidikan kepada publik di era media sosial kayak gini. Banyak orang yang terjebak di media sosial. Banyak orang yang menjadi korban isu di media sosial. Banyak kemudian orang yang mati cara berpikirnya gara-gara mendengarkan sebuah perkara lantas dipercayai 100%. Tapi ya sekali lagi ya repot lah. Jangankan sekelas teman saya itu yang saya tahu sekolahnya sampai mana. Ada orang rektor yang dia bahkan masih terkena hoax di media sosial. Ini kan tugas kita lah untuk menyadarkan mereka semua, untuk memberikan informasi yang valid, untuk memberikan keseimbangan informasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.